berjumpa lagi bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Dan teman-teman, kali ini kita bintang tamunya adalah ex Taiwan yang katanya 13 tahun di Taiwan. Nah, kita mau coba ya korek-korek ya. Sebenarnya Taiwan ini kayak apa sih? Terus keperbedaannya Taiwan dan Hong Kong, terus sahdunya Taiwan, sampai ada acara kawin massal atau nikah massal ini seperti apa modelnya bagi yang 13 tahun di Taiwan ini, karena saya nggak dapat narasumber lain. Nah, narasumbernya yang ada aja. Nanti kalau kita ke Taiwan kita coba buktikan. Oke Mbak, 13 tahun di Taiwan ya. Nggak perlu menyebutkan nama Mbak. Baik. Jadi sampean 13 tahun itu ngapain aja di Taiwan? Kerja loh. Kerjanya jaga apa? Untuk pengalaman pertama itu yang kontrak pertama 3 tahun itu ya jobnya sih waktu itu jaga akong ya, jaga kongkong gitu. Tapi ya itu ternyata tidak sesuai job. Ternyata aku dikerjain itu kerja bersih-bersih rumah, masak gitu. Cuman rumahnya itu kan besar ya, dari lantai 1 sampai lantai 5. Terus masaknya itu masak untuk yang kerja kantor. Terus kalau sore itu bikin nasi bungkus untuk yang di gudang, karena bosku itu punya ekspor impor hasil laut. Jadi pegawainya banyak. Kode hitung semua itu ada 37 orang, itu sama yang di rumah gitu. Terus kalau soal untuk kerjaan rumahnya itu yang lantai 1 toko, lantai 2 kantor, lantai 3 rumah kakek nenek, lantai 4 itu adalah rumah anak dan menantu. Nah, lantai 5-nya itu adalah ruang makan untuk pegawai kantornya. Terus dapurnya yang besar itu, terus tempat aku pribadi sama tempat sembahyang kayak di lantai 5. Kasur. Ya. Di itu berapa tahun di situ? 3 tahun, finish kontrak. Oh, kalau di sana satu kontrak 3. Iya, betul. Terus kalau sampean 13 itu berarti ada yang bolong, yang enggak habis. 13 itu 2 kali 4 kan 12. Sampean iya. kan 13. Berarti ada satu yang iya, yang enggak habis itu adalah yang terakhir. Berapa majikan 13 tahun? 2. Oh, cuma 2. Wah, berarti sampean betah ya? Yang majikan kedua itu yang betah. Saya sampai 3 kali kontrak. 9 berarti. Terus setiap minggu libur? Enggak, kalau di Taiwan itu, tapi untuk sampai saat ini aku nggak tahu ya. Tapi kalau di zaman saya nggak usah yang nggak tahu, yang sampean tahu aja. Oh, di zaman aku nggak ada libur. Nggak ada. Nggak ada libur? Iya, yang 3 tahun itu nggak libur sama sekali. Yang depan? Nggak pegang HP juga. Yang depan? Yang depan. Paling depan ya? Iya, yang 3 tahun. Pertama kali datang. Kalau terus yang belakangannya? Belakangan itu majikan aku kasih aku libur sebulan sekali. Sampai di 13? Iya. Cuman 1 kali sebulan? Iya, betul. Ngapain aja Pak? Sebulan cuman sekali? Ya kadang-kadang ya pergi sama teman, ngumpul di toko Indo. Terus ya begitulah. Begitu itu apa? Ya jalan-jalan. Ini kan Taiwan ini kan terkenal banyak laki-laki juga. Nah, sampean kenal laki-laki jelas dong, Indonesia? Rugi kalau nggak kenal laki-laki selama 13 tahun di sana. Kenal laki-lakinya itu setelah 3 tahun di awal ya, karena kan liburnya setelah 3 tahun. Iya, betul. Kenal laki-laki 1, 2 atau banyak? Sebenarnya gini loh Mas, waktu itu tuh ya intinya kenal laki-laki. Pertanyaan saya itu kenal 1 apa banyak? Ya banyak. Masa gitu. cuma 1 orang? Banyak ya, berarti Taiwan memang banyak laki-laki ya? Betul. Sekali libur ngumpul gitu, cewek cowok jadi 1 gitu? Iya. Terus di mana kayak gitu? Di mall, di toko taman Indonesia. apa di yang paling banyak di toko Indo. Terus di taman-taman juga diskotik, ada. Pub gitu. Diskotik ya jelas. Karaoke. Iya. Terus di sana emang banyak yang namanya yang dari Filipina, dari Thailand, dari Vietnam. Ada? Iya. Cewek apa cowok? Cowok. Bukan cewek? Cowok ada, semua ada. Semua makhluk berarti ya? Iya, betul. Yang nggak ada makhluk luar angkasa. Cuman banji-banji nggak ada? Banji Nih, Thailand oh, kan? enggak ada. Oh, beneran jadi? Iya, bener. Laki beneran, perempuan iya, betul. Jadi nggak ada yang palsu kayak. No. Kalau di Hongkong kan banyak yang palsu. Iya. Laki Cete jadi
Ya kan? Kan di Hongkong kan banyak yang perempuan-perempuan bergaya laki-laki kan. Tapi kalau sekarang mungkin banyak yang laki-laki tulen juga mungkin di Hongkong ya. Tapi sayangnya mungkin belum ketemu. Ya nanti cari tahu lah, ada tempatnya kok. Hai. Berarti nyampur ya, wis jumlah laki-laki dan perempuan itu wis sama ya, sama banyaknya ya. Betul, sama. Makanya disitulah akhirnya kemarin kayak kejadian nikah massal gitu. Sebenarnya kejadian nikah massal itu itu terjadi setiap tahun. Oh, sampai KDI di sana itu sudah ada berarti? Udah. Sampai tahun berapa sih? Saya masuk Taiwan pertama kali itu 2007. Cuman waktu 2007 sampai 2010 itu kan saya belum libur, belum apa ya? Gitu ya. Jadi ya belum tahu ini. Cuman setahu aku memang nikah massal itu ya sekitar begitu 995 itu terbentuk, begitu Taipei itu seperti kayak KDI itu memberikan peluang untuk orang-orang Indonesia itu mesti ngadain acara-acara apalah, pengajian lah, kumpulan sejak apa 2005. gitu. Berapa tadi? Sejak mungkin sekitar 2000-an 10-an gitulah. 2010 berarti ya itu kan sampean nggak boleh pegang HP. Setahu aku lah. 2007 pun HP juga masih masih begitu poli-poli. Belum begitu banyak. Tapi menikah itu sudah ada. Kayaknya sih sudah. Emang KDI itu mengadakan setiap setahun sekali. Berarti itu memang difasilitasi. Iya, betul. Guys, ini ceritanya ya difasilitasi. Ya nggak tahu siapa yang fasilitasi, pokoknya ada yang fasilitasi. Ada, itu adalah. Tapi itu adalah untuk PMI yang resmi. Oh, yang resmi. Ada yang kan ilegal. Pasti kan ada gelap-gelap. Di mana tempat kalau di sana gelap itu gimana? Ya kaburan gitu. Oh, kaburan. Oh iya, nek Taiwan kaburan. Kaburan. Nek itu Hongkong juga ada. stay. Ada yang maksudnya kayak ada orang-orang yang dia jadi kayak di sana kan masjid banyak tuh. Nah, pastinya itu kan banyak yang lebih tahu agama lah, yang dituakan lah gitu, entah ustadz beneran atau ustadz apa nggak tahu. Nah, mereka itu kayak jadi apa? Kayak jadi kan kalau yang kaburan itu kan nggak bisa nikah secara resmi toh, nggak bisa ngasih surat-surat ke KDI, syarat-syarat apa kan nggak bisa. Tapi jadi akhirnya mereka tuh ngambil langkah singkat, yaitu dengan menikah siri, yaitu yang menikahkan ya yang orang-orang yang dianggap lebih tahu agama lah, ini itu gitu, kayak gitu. Di Hongkong ada juga. Di Hongkong ada. Oh, kalau di sana tuh kayak kok gitu. sampean tahu bahwa ada nikah siri-siri? Karena saya ada pelakunya. Loh, tapi kan sampean resmi. Tapi kan pasangannya yang enggak resmi. Pasangannya itu adalah kaburan. Datang visa turis. Oh, bukan kaburan. Bukan. Dia datang visa turis. Kalau di Taiwan itu nggak seperti Hong Kong. Kalau Hong Kong visa turis bisa diperpanjang, bisa di ini gitu kan. Kalau di Taiwan kamu datang pakai visa turis itu ya kamu turis doang, nggak boleh bekerja. Kalau kamu melebihi dari itu ya kamu nanti ditangkap. Di Hong Kong juga nggak bisa. Dipulangkan kayak gitu. Di Hong Kong juga nggak bisa. Ya. Bisa turis terus jadi kerja nggak bisa. Ya turis aja. Pulang dulu baru kerja. Ya tapi karena dia nggak mau pulang, karena dia kerja akhirnya jadi ilegal kan gitu. Oh, jadi kaburan. Makanya kenapa kok nggak bisa berarti jadi kasusnya sama, jadi turis terus dapat kerja, akhirnya kaburan. Itu visa turis juga ada yang iniin. Jadi memang semua ada yang iniin, maksudnya ini maunya apa? Gini loh, dari Indonesianya itu ada yang bawa calo. Betul, ada calo. Calo banyak ya. Ditarif berapa juta. Terus Taiwan ya? Nanti dijanjikan di Taiwan. Tapi dapat kan pekerjaannya? Iya dapat, tapi berarti nggak calo. Berarti ya memang calo tapi beneran, nggak nipu. Kalau di Hongkong kan nipu. Oh gitu dah. Banyak yang nipu. Kalau di sana banyak ada kerjaan. Tapi kebanyakan yang visa turis itu mereka dapat kerjaannya itu di seperti perkebunan, seperti itu. Nggak bisa seperti yang kayak resmi kan pada kerja di pabrik. Oh, berarti yang intinya majikannya bukan perusahaan. Bukan. Tapi ada juga kok yang katanya majikannya pabrik, perusahaan gitu kan. Terus pekerjaannya ilegal. Apakah benar itu? Tapi kalau yang setahu aku untuk beberapa tahun belakangan ini tuh mereka kebanyakan kerja yang di peternakan ayam, peternakan. Oh, nyampur lah. Intinya seperti tapi itu. Ada ya pekerjaan. Nih guys, ini cowok-cowok ya, ke Taiwan aja, ya kan, ada pekerjaan. Kalau di Hongkong enggak tapi ya harus kenal seseorang
gitu. Ya makanya nggak bisa datang tadi. sendiri. Loh, kalau ataupun dia datang jadi turis terus cari-cari calo kan ya sama aja. Sangat susah. Kenapa kok Sangat susah? sulit. Kenapa kok susah? Ya sulit karena di sana Kenapa itu kok sulit? mereka nggak terang-terangan. Oh, takut. Iya. Tapi kalau justru dari Indonesia mereka udah tahu. Kan yang di Indonesia ini berarti punya kenalan yang di Taiwan. Di Taiwan itu terus mereka ada agen kaburan, ada agen ini gitu kan. Oh boleh ya, agen kaburan? Iya, cari-cari info di Facebook yang agen khusus. kaburan gitu? Iya, ada. Tapi kalau di Taiwan sendiri agen kaburan resmi nggak? Biasanya yang nyebarin pekerjaan itu calo-calonya. Tapi agennya resmi apa? No, tidak resmi. Oh ya berarti ya kan kalau ketahuan ya sama aja sindikat. iya, seperti sindikat. Artinya sindikat siapapun tak cariin kerjaan tapi kamu mesti bayar sekian nggak resmi. Berangkatnya turis. Ya. Nah, itu yang dikirain Hongkong itu begitu juga. Ternyata kan nggak ada di Hongkong. Oke, jadi itu akhirnya karena banyak pabrik, banyak semuanya, akhirnya cowok-cowok datang. Akhirnya jumlahnya berimbang. Akhirnya nikah massal terjadi. Ya, salah satunya juga siri. Syahdu juga berarti ya. Benar. Berarti, Itu tapi ada yang kena penyakit nggak kalau di Taiwan? Aku nggak tahu loh ya. Saya nanya ya, yang Anda tahu. Mungkin terus sampai di rumah sakit terus dikabarkan Mbak ini meninggal sakit di rumah sakit. Berita terakhir kemarin kan ada yang diunggah sama Koko Faisal Soh itu, yang dia itu di Taiwan kerja sudah berapa tahun gitu. Nah terus dia itu jadi maaf ya. Aku kalau informasinya nggak aku dapetin sendiri, aku nggak percaya, makanya aku tanya sampean. Ya itu. Menurut sampean ada nggak? Gini. Kita nggak usah ngomongin sesuatu yang kita tidak tahu sendiri. Nah, saya tanya sama sampean yang mengalami peristiwa di Taiwan gitu loh. Ya kalau aku sih nggak pernah ngalamin, cuman aku Dengar, pernah ngelihat, kenal temen yang memang dia kerja itu dia sudah kaburan. Akhirnya dia kerja kayak kamaran gitu. Kamarannya apa? Di Ya, kamar-kamar. Bukan, jadi dia Kamaran ini bahasa apa? Jadi bisa dibilang dia kerja sebagai kamar-kamar. wanita penghibur kayak gitu. Kamaran tadi itu sama nyebutin itu bahasa apa? Bahasa mana? Kasih tahu saya. Gak tahu. Ya aku ngomongnya gitu. Dia kamaran gitu, kamaran. Pokoknya dia itu di kamar-kamar kerjanya. Berapa jam? Berapa jam? Ngerum. Yes, ngerum gitulah. Pernah ada teman sampean. Aku punya teman yang terus gitu. Akhirnya? Nah, ya akhirnya ya. Teman sampean apa sampean sendiri? Temanku lah. Aku nggak pernah kerja kayak gitulah. Teman sampean terus? Ya akhirnya ya gitu. Ya kena sakit juga gitu. Terus pulang Indonesia. Ya pulang. Atau meninggal di sana. Enggak tahu aku udah lama. Terus pokoknya kedengeran sampai dengar kabar dia ada sakit. Terus nggak tahu terus pulang. Berarti memang ada ya? Ada. Banyak peluang kayak gitu. Banyak. Terus kadang agent tuh kalau ngelihat anak agent kaburan ya aku bilang ya. Kalau ngelihat kok anaknya cantik, badannya bagus gitu, malah ditawarin gitu. Kamu mau nggak kerja kayak gini? Oh ya sama berarti kayak yang kemarin kontenku mucikari germo di pub sama diskotik. Kamu mau kerjaan? Iya kan, dapat duitnya jauh lebih cepat, lebih banyak daripada kamu susah-susah kerja di kebun atau kerja di. Iya. Punya paras cantik jual aja ya. Gitu, ya. Jual kecantikan aja ya, atau jadi pembantu kayak gitu. Sama aja berarti ya. Kayak gitu. Di sana lah yang nawarin atau mucikari germonya orang Indonesia atau orang sana? Taiwan. Orang Taiwan ya. Cowok apa cewek biasa germo? Biasanya itu pasangannya adalah orang Indonesia. Oh tapi germonya cowok. Iya. Oh, jadi kadang istrinya, ya jadi cowok Taiwan ditawarin. punya istri Indonesia, kemudian terus mereka buka bisnis yaitu tadi ngasih lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang ilegal kayak gitu. Salah satunya itu jual lendir gitu ya. Bisnis lendir. Ada yang kayak gitu. Tapi kadang nggak apa-apa ya, ini kan cerita. Tapi di sana juga nggak terus memaksakan kamu harus mau kerja. Pokoknya kalau
kamu butuh, kita ada. Kalau jadi mau ditanya, oke. anaknya ditanya mau nggak gitu. Itu ditaruh di apa memang dijual langsung? Biasanya sih nemenin karaoke, Oh, habis dari awal-awalnya. karaoke nanti kan mereka punya ini sendiri, maksudnya tuh komunikasi sendirilah, mau keluar apa enggak kayak gitu-gitu. Jadi bisnis perlendiran. Jorok. Lu nggak jorok kan memang begitu bisnis lendir. Itu dari zaman kerajaan Majapahit sampai sekarang tetap ada itu Mbak, bisnis perlendiran. Oke ya, jadi di Taiwan begitu juga. Nah ini fenomena-fenomena massal dan yang resmi itu berarti memang yang didata ya. Ya resmi. Dia store data lah. Iya, kebanyakan yang resmi itu ya malahan enggak, maksudnya jarang banget yang seperti itulah. Yang pergaulannya bebas gitu jarang lah kalau yang resmi. Yang Biasanya kaburan. Pergaulannya bebas itu biasanya. Tapi kaburan juga diizinkan nikah massal, enggak? Kan mereka nikahnya nikah siri kan tadi yang di depan. Yang siri, yang di viral itu loh, terus sampai di arah resmi itu semua. anak-anak resmi itu yang nikah di KDI itu anak-anak resmi. Oh, KDI. Mereka adalah yang tercatat jadi KDI-nya ya. Iya. KDI itu seperti kalau di Hong Kong gini seperti KJRI kayak ya, gitu. Ya, saya memahami itu. Tapi masa ya iya gitu loh, difasilitasi gitu. Benar, ada. Dan bayar. Katanya sih gratis. Oh, gak bayar. Cuman surat-surat apa kan mereka otomatis urus sendiri kayak gitu. Tapi memang sendiri. ada ya. Emang ada. Cuman kadang ya itu tadi nggak taunya suami orang, nggak taunya istri orang. Oh, kan ya gitu. itu di luar. Ya, kalau saya kan mempertanyakan berarti peristiwa itu memang ada. Nah, terlepas dia di Indonesia masih punya istri, di Indonesia masih punya suami, itu kan urusan mereka masing-masing. Tetapi intinya hal itu memang ada gitu. Iya ada. Dan itu rutin. kayaknya setahun sekali kayaknya. Rutin ya, difasilitasi pula. Mohon guys. Oke, itu Taiwan. Terus kalau di Taiwan ada dengar juga nggak? Apa? Bisnis narkoba gitu, teman-teman. Ya banyak. Ada juga? Ada, tapi kan saya lingkungannya nggak sampai ke situ. Oh, lingkupnya sampai apa? Tadi kan katanya ada Filipina, ada Thailand, ada Vietnam. Lah ya itu hasil libur sebulan sekali itu. Oh, sampai kan berteman. kadang-kadang ikut teman gitu ya. Berteman sama mereka. Kadang-kadang kan kan ada yang lebih senior gitu kita kenal, terus dia punya pacar gitu, terus kita mau kenalan enggak gitu, akhirnya ya kenalan. Itu ya kayak gitu. Bukan apa gitu, enggak lah. Ada yang bawa temennya. Ya intinya kenal-kenalan temenan biasa kayak gitu. Nah soal jadi suka atau enggak suka itu kan masalah. Tapi sampean suka juga? Ada yang pernah suka? Ya waktu itu karena kondisi mendukung ya suka aja. Mendukungnya ini kayak gimana? Kan saya single, saya janda waktu itu. Oh, sudah janda? Iya. Berarti menikahnya di Indonesia? Yang mana? Yang siri? Di Taiwan? Loh itu enggak, kan... sampean berangkat ke Taiwan itu sudah janda? Bukan. Apa beristri? Bersuami? Saya pertama ke Taiwan itu bersuami. Terus cerai? Bukan. Terus aku 3 tahun pulang, kemudian balik lagi ke Taiwan. Nah tahun 2013 itu saya kan pisah. Berarti cerai dulu. Sampean sudah cerai, sudah resmi. Terus nikah lagi siri. Nikahnya itu aku tahun 2019 atau tahun 2020. Kok bingung sih? Aku itu tanya Mbak, sampean nikah udah cerai, terus nikah lagi siri, gitu kan? Yang nikah siri itu saya di Taiwan, Mas. Loh, lah iya. Berarti sampean bisa nikah siri pada saat cerainya belum selesai. Udah selesai. Udah iya, makanya berapa tahun? Lah makanya kan saya tadi ngomong janda, cerai, terus nikah siri di Taiwan, gitu loh. Betul. Hai. Oh, tapi sama suami pertama dapat anak. 1. Terus nikah siri dapat anak. Iya. Berarti 1 juga. Anaknya 2, bapaknya beda-beda. Iya dong. Keren. Anaknya 2, bapaknya beda-beda nih. Jadi yang tadi Mas bilang Filipina, Thailand itu adalah dalam waktu kurung di tengah-tengah. Yang pada saat 2013 sampai pada saat menjelang cerai. Tadi
pada saat menjelang cerai, sampai cerai, sampai ada dapat calon suami baru. Oh. Jadi kayak gitu, bukan aku. Apa Filipina, Pakistan, no, India, Vietnam. Waktu itu aku kenalnya Filipina sama Thailand. Cowok. Orang Indonesia juga pernah kenal juga sampai 2,5 tahun itu. Tapi terus ya ngapain gitu, aja sama mereka? Ya main lah. Oh, main utuk-utuk. Ya main, pokoknya main kemana gitu, main jalan. apa gitu, terserah main lah. Main gundu ya. Lah, pacaran sama orang-orang apa Thailand sama orang-orang Filipina berapa lama? Pacaran apa berteman? Pacaran, awal berteman. Dapat duit juga nggak? Iya, Dikasih. sebenarnya kalau hal itu sih ya, kalau pengalaman aku, kalau waktu sama Filipina itu enggak lah. Gak dikasih duit? Enggak ada kayak gitu-gitu. Mereka itu pokoknya seneng intinya sama seneng keluar lah. Ya keluar bareng ya, Bayar makan bareng sendiri. gitu, enggak ada kasih duit berupa duit. Oh enggak. Yang Thailand juga enggak? Ada. Oh, kasih duit yang Thailand, tapi Filipina enggak. Enggak. Kan mereka karakter beda-beda. Makanya ini saya tanya. Berarti yang Thailand kasih duit. Ya, ada kasih duit. Mereka enggak sayang. Berarti kalau enggak sayang sama duit yang Thailand, tapi kalau yang Filipina enggak terlalu. Pokoknya seneng-seneng lah. Pelit. Ulah sampean milih gimana? Berarti bersenang-senang sama mereka itu dalam kurun waktu berapa tahun? Waktu itu aku yang sama Filipina bisa dibilang 1,5 tahun. Yang sama satunya Thailand? Yang Thailand itu cuma 6 bulan. Oh, bentar-bentar ya, nggak sampai tahunan ya? Enggak. Oh. Terus sama yang orang Indo juga pernah, waktu itu kenal sama orang Malang itu 2,5 tahun. Oh, berarti pokoknya dijelajahi semuanya, yang enak, yang bisa buat senang-senang, is okay lah. Kan janda. Enggak apa-apa, kan saya ngomong, saya nanya, berarti siapapun waktu itu enggak menjadi persoalan gitu. Yang penting hatinya srek, enak, oke gitu ya. Loh, nggak apa-apa kan, kita nggak ngerti itu kan masa lalu Anda gitu. Dan yang jelas nggak cuma saya tok yang kayak gini, di sana pun juga pasti banyak. Ya, saya nggak ngurusin orang lain. Saya nggak ngurusin orang lain. Kadang-kadang gini loh, kenapa kok kita bisa ngeliri orang selain Indonesia gitu ya? Karena kadang sama orang Indonesia juga kadang merasa nggak nyaman atau cuma dimanfaatin doang, kadang gitu. Makanya terus ya malah justru orang yang luar Indonesia itu yang. Makanya berarti kalau gitu. Di Taiwan ada istilah bojomu bojoku itu ya memang begitu ya? Ya mungkin. Duh, kok mungkin? Sama kan yang di Taiwan. Kan saya waktu itu ya posisinya dia tidak punya pasangan, saya tidak punya pasangan. Yakin? Yakin lah. Mereka nggak punya pasangan. Yakin lah. Gitu ya? Berarti istilah itu masih belum ya? Bojoku bojomu itu belum ya? Iya. Tapi intinya jumlah laki-laki dan perempuan itu sama banyaknya, berbanding sama, jadi seperti itulah artinya. Cuman Taiwan juga rawan banget perselingkuhan. Selingkuhnya ini artinya gimana? Kadang sudah punya pacar gitu ya, terus nanti dia juga masih bisa pacaran dengan orang lain kayak gitu. Oh, itu biasa. Atau kadang mungkin sudah nikah siri sama seseorang gitu, nanti terus dia bisa selingkuh sama orang lain. Jadi kayak ya itu tadi mungkin benar yang Mas bilang, bojomu bojomu, bojomu bojoku, bojoku bojomu kan gitu. Kan makanya saya tanya. Sayanya belum ngalamin gitu loh. Ngalaminnya yang terakhir ini yang udah pulang Indonesia ini, yang sama nikah siri ini gitu loh. Ya berarti kan jadi sudah pacaran lagi. Iya betul. Double. Iya. Padahal di Indonesia juga punya istri. Kan kadang gini, pasangannya itu mungkin dia kerja rumah tangga, terus kemudian dia punya teman kerja yang sama-sama di luar. Akhirnya karena yang rumah tangga itu nggak mungkin setiap minggu libur kan? Yang di luar itu bisa setiap minggu libur atau mungkin. Berarti ribut-ribut, pernah berantem gara-gara cowok, gara-gara cewek ya, itu pasti juga banyak sekali ya. Ada sampai berantem, guling-guling, campak-campakan ya ada lah. Yang cowok ribut, berantem, kelahi. Ya sampai bunuh-bunuhan ya ada, sempat viral juga itu beritanya. Sampai bacok-bacokan juga. Ya, pokoknya apa aja adalah mau ngeliat orang teler keluar dari diskotik ya banyak.
Tapi yang baik juga banyak ya. Yang baik juga banyak. Yang remuk banyak. Yang remuk banyak, tergantung. Imbang-imbang aja lah ya. Enggak tergantung manusianya. Iya, betul. Begitu cerita Taiwan. Ya. Kalau sampean termasuk yang remuk apa yang bagus atau yang biasa atau yang setengah atau apa saja bisa? Saya kalau berkaca ke diri saya ya. Saya itu awalnya mungkin lurus, kemudian belok. Pengen lurus tapi tetap masih belok. Sekarang sedang berusaha lurus. Tapi ya tetap aja ada godaannya. Yang lurus enak apa enak yang belok? Kalau menurutku, kalau yang kurasain waktu aku lurus, aku tuh justru malah kayak cuman dimanfaatin doang gitu. Nah terus pas aku belok, imbang. Ya sama aku yang aja. Dimanfaatin juga. Kasihan dong sampean. Lurus dan belok sama-sama dimanfaatin. Terus sekarang waktu yang mau berusaha lurus, nah baru bisa menikmatin hasil kerja sendiri, ininya sendiri kayak gitu. Kenapa sampean dulu kepingin belok? Mungkin ya faktor kesepian. Bukan. Apa ya? Gini loh. Nggak sadar. Bukan juga lah. Semua perempuan pasti ngerasain lah, maksudnya gini. Kita kan katanya kerja ke luar negeri untuk bantu ekonomi keluarga gitu ya. Maunya percaya sama suami kayak gitu ya. Tapi ternyata ya itu tadi ya faktor rumah tangga yang nggak harmonis. Akhirnya sama belok-belok. Terus kayak pengorbanannya itu sia-sia sampai akhirnya kok ya berpisah kayak gitu. Ibaratnya ya seperti kayak. Berarti salah laki-laki dong? Nggak bisa dipercaya. Makanya sampai jadi belok. Tapi saya beloknya itu ya setelah pisah. Bukan salah sampean memilih dia. Ya aku nggak tahu jelasnya. Bingung. Tapi saya beloknya itu setelah pisah lah. Nah, dari sampean ngomongin itu kan saya menyimpulkan ya kan. Kan karena laki-laki nggak bisa dipercaya, semuanya dikirimkan, terus akhirnya sampean kecewa. Kok aku kayak gini? Ya kenapa nggak coba belok? Ya makanya kan salahnya laki-laki, bukan salah sampean milih laki-laki kan? Iya mungkin. Pusing aku jadinya, nggak bisa mencerna ini ngomongnya gimana. Loh, nggak, kan bener toh. Tadi sampean kan mengutarakan kan, ya kan? Karena ketidakpercayaan sudah semuanya diberikan, ya kan, itu kan sampean ngomong kayak gitu kan. Tapi ternyata tidak memberikan hal yang kita harapin. Jadinya kan belok-belok toh. Iya betul. Jadi keadaan ya. Nah, tapi setelah belok-belok yang sampean rasakan biasa aja atau saya ini bener, saya hanya pelampiasan atau ya sudahlah, hanya bersenang-senang aja. Ya kalau sekarang berpikirnya ya sudahlah, orang semua sudah. Maksudnya saya melalui itu juga dengan sadar, ya kan? Sadar memang belok ya. Waktu itu kan memang mungkin seperti kayak kecewa dengan keadaan. Jadi kayak aku tuh udah kerja capek ini itu, tapi kok hasilnya kayak gini. Terus akhirnya ya intinya coba memperhatikan diri sendiri, kesenangannya sendiri kayak gitu loh. Terus itu kan Taiwan 13 tahun. Terus kenapa terbersit sampean pingin ke Hong Kong? Apakah sudah nggak bisa lagi ke Taiwan? Kan katanya kalau Taiwan 14 tahun atau 16 tahun udah nggak bisa lagi. Kalau zaman aku dulu itu masih 12 tahun. Jadi ini sampai masih nggak bisa? Sekarang udah nggak bisa. Berarti 13 tahun itu sudah mentok ya? Kan gini, aku kan 3 kali kontrak di satu bos. Jadi aku dapat free itu 2 tahun. Tambahan 2 tahun. Kan harusnya 12 tahun tuh aku harusnya udah selesai. Tapi karena aku ada di satu bos, aku dikasih tambah waktu 2 tahun. Nah, pas 2 tahun tambahan tuh belum habis, nggak taunya si kakeknya nggak ada, kurang 9 bulan itu. Nah, 9 bulan kalau aku cari majikan baru kan nggak bisa. Akhirnya aku yaudahlah aku pulang gitu. Terus sekarang proses kesana lagi bisa? Sekarang canggihnya malah Taiwan itu kita bisa buat seperti koyok KTP yang kita bisa kerja sampai
sesuka dirimu mau sampai kapan. Sekarang Sekarang. aturannya. Iya. Jadi nggak ada batasan. Iya. 13, 14 nggak ada. Nggak ada. Oh, boleh los ya. Iya, ceceku kemarin kan aku punya satu cece yang ada di Taiwan tuh. Dia ngepan tuh. Dia bikin Apa itu. Pan? Ngepan itu ya, Ya bikin tadi. bikin Untuk KTP itu seumur tadi. hidup. Iya. Untuk jadi Tapi juga pekerja bayar. seumur hidup. Bayar. Hmm. Bayar sekitar 40 berapa ribu gitu loh. 40 berapa ribu itu ribu apa ya? Ribu NT apa? NT dolar Taiwan ya. Oh. Ya kalau di Indo ya sekitar 25 jutaan mungkin. Oh, 25 jutaan. Harus Tapi- bayar, tapi dia- bisa seterusnya. Dengan punya KTP itu dia gajinya lebih besar dari yang PMI yang biasa gitu loh. PRT, Besar. Maksudnya yang pabrik biasa. atau apa gitu. Iya, intinya dia gajinya jauh lebih besar. Tapi syarat untuk bisa apply itu kan harus berapa tahun dulu? Sudah pernah atau nol? Nol boleh? Mungkin sekarang harus 6 tahun 2 kali kontrak. 2 kali Oh, kontrak. baru. Iya. Ngepan itu bisa. Iya, bisa. Ada rekodnya 6 Terus tahun. majikannya harus yang maunya benar-benar dia itu merekomendasikan kalau ini benar-benar orangnya Baik. kerjanya baik, ini itu kayak gitu. Berarti ada surat rekomendasi Ya, baik. betul, Syarat betul. term and condition PAN tadi itu rekomendasi dari majikan, Iya, sehingga betul. dia bisa lama ada di Hong Kong. Iya, itu juga dia kerjaannya ya harus benar-benar kalau dia itu jaga orang tua gitu loh. Berarti sebenarnya sampean balik ke Taiwan kan bisa. Ya saya sudah nggak bisa. Kan waktu itu aku ikut aturan yang 12 tahun. Lah sekarang kan sampean apply PAN itu kan harusnya bisa Udah lagi. nggak bisa. Itu adalah untuk yang orang yang masih stay di Hong Kong, di Taiwan, bukan yang sudah pulang. Kalau sudah pulang nggak bisa. Nggak bisa. Berarti sampean nggak bisa Nggak ke bisa. Taiwan. Udah Makanya nggak di bisa. situ nyoba ke Hong Kong. Iya betul. Ya kalau bisa ya dari Balik lagi. kemarin udah ke sono. Ya habis dari sini main ke sana kan boleh. Terus belum. Nggak tahu main mungkin bisa lah. Terus tapi belum, kalau kan? untuk mau lah. Nggak bisa sampean kan harus bisa bikin visa turis di Belum itu di sana Taiwan. itu nanti kerjanya juga yang tadi saya ceritain pasti di kebun lah, di peternakan babi lah, peternakan ayam yang kerja-kerja kasar seperti Tapi itu. kan duitnya lumayan. Lumayan sih, tapi kan kebanyakan ya gitulah. Nggak enak. Kehidupan kaburan, nggak tenang. Makan sendiri, ngekos sendiri. Ya emang harus dikasih majikan. Oke, berarti itu ya. Terus sekali lagi ya nih, kan sampean 13 tahun. Berarti majikan di Taiwan ini slow-slow ya. Ya, kalau untuk ngebandingin antara majikan Taiwan sama majikan Hong Kong ya, kalau aku sih lebih ngomong majikan Taiwan lebih punya perasaan gitu. Oh, Taiwan ada perasaannya. Ngerti? Iya. Maksudnya Ngerti lebih bahasa hati. enggak, maksudnya kayak lebih Lah yang ngerti bahasa hati. lebih memahami kalau pembantu itu ya punya agama, pembantu itu ya kerja capek, itu nih ya lebih punya perasaan lah kalau menurut aku. Di sini kan kayak dipus kerja gitu kan, kayaknya ngelihat cecenya nganggur tuh gatel gitu. Perasaan Anda saja. Perasaanku. Sampean belum dapat nanti yang bisa mengerti itu Iya. semua. Ya semoga aja lah, makanya sekarang lagi berusaha, semoga nanti ya bukan semoga, pengennya pengennya dapat yang Tapi dari 13 tahun di Taiwan terus sekarang pindah ke Hong Kong dengan kondisi Hong Kong yang seperti ini, sampean masih bisa beradaptasi. Bahkan oke lah, di Taiwan 13 tahun, aku di Hong Kong mungkin 20 tahun atau gimana. nggak ada kalau pikiran mau 20 tahun lah, enggak lah. Piye, makanya aku nanya. Di sana 13 tahun terus di ini mau berapa tahun? Ya Atau 10 tahun atau gimana? ya mungkin Atau ya sampai bagaimana? enggak, aku sih pengennya 2 tahun lagi aja gitu dah, 2 kontrak. Mm-mm. Yakin 2 kontrak. insya Allah. Nah, kalau nanti yang satunya baik gimana? Ya kan apa sih ya, intinya niatnya gitu. Niatnya Tapi, ya udah 2 tahun lagi udah gitu. Kalau belum 2 tahun terus akhirnya sampai hamil terus gimana? Hamil sama siapa? Loh, saya nggak tahu kan, bisa jadi gitu kan.
Ya enggak lah, kita bisa iniin lah, enggak lah, hamil sama siapa? Sama kayak di Taiwan ya, bisa nggak hamil kan? Bisa menjaga gitu. Aduh. Lu gimana sih? Kan saya tanya, di Taiwan loh sampai 13 tahun bisa nggak hamil? Ya tapi kan enggak selama 13 tahun itu terus hubungannya tuh sama laki-laki aja kan enggak. Ya makanya kan ini saya tanya. Ah. Makanya ini saya tanya gitu loh. Aku tuh 13 tahun di Taiwan itu mungkin sekitar 7 tahun tuh baik lah. 7 tahun baik. Terus yang nggak baik 5 tahun. Ya 6 tahunan. Tapi kalau di Hongkong ini 2 tahun ini. baik atau tidak baik? Dibilang buruk juga nggak buruk, baik banget juga tidak. Terus biasa aja. Biasa aja sih. Tapi kan bisa kan nggak hamil kan? Iya bisa, orang nggak ngapa-ngapain ya nggak hamil lah. Menjebak. Kan bukan menjebak, kan saya nggak tahu Mbak. Saya kan nggak tahu sampean itu pergaulannya bagaimana, kan saya nggak tahu. Makanya pergaulannya ya kalau minggu libur cuma di taman tiduran, kalau nggak di bawah jembatan. kenapa nggak cari kenalan kan? Bisa kayak di Taiwan, ada kenalan orang Thailand lah atau Filipina kan juga banyak juga di sini. Udah bosan. Atau Pakistan. Udah kan bosan. Bangla. Di sini, Udah bosan. di sini nggak banyak Bangla. Banyaknya Bosan. Pakistan sama India. Udah. Oh, mungkin cari lagi, siapa tahu mungkin bule sama Hongkong. Meo, puyah lah. Le lah. Capek udah. Jadi kayak gitu ya Mbak, serba-serbi kehidupan sampean di Taiwan. Terus hal apa yang bikin sampean sampai betah dan enak di Taiwan selama 13 tahun? Yang paling menurut sampean itu enak sehingga sampean dah lah aku nggak pulang. Saya terus Ya di mungkin sini. faktor apa ya? Gara-gara majikannya baik. Ya majikannya pertama baik, kedua gaji aku ya gede juga waktu itu. Berapa? Aku orang-orang waktu itu masih 17.000, 18.000, aku tuh udah 22. 22 NT. 22.000. 22 juta. 22.000 itu 22.000 NT. kalau dikursin sekarang ya udah sekitar 12 jutaan gitu lah waktu itu. 12 juta. Nah, orang-orang standarnya Standarnya 8-9 jutaan. 8-9 juta standar. Sama kayak Hongkong sekarang kan? Ya kalau di zaman sekarang sama kayak Hongkong gitu. Berarti Taiwan sama Hongkong Sekarang kurang lebih sama lah aku rasa. Lebih paling juga cuma 1 juta atau berapa gitu. Mungkin kalau lebih besar gitu loh. itu ya yang menyebabkan betah ya. Padahal sampean sudah punya suami loh, ngapain kok lama-lama? Utangnya banyak atau gimana? Bukan, nggak punya utang. Terus kenapa? Waktu itu ya problem rumah tangga adalah ya daripada berantem sama mertua. Oh, ini alasannya. mending ya menghindar. Emang harus tinggal sama mertua enggak juga kan? Ya karena suamiku adalah anak satu-satunya. Oh, makanya harus Anak tunggal. tinggal di situ. Terus akhirnya ribut. Kerja lah. Terus punya anak satu. Berarti anak sampean 2 ini sampean taruh di orang tua sampean. Yang anakku yang pertama itu ikut bapaknya. Terus? Kalau anakku yang kedua ini ikut kakak aku. Oh, Kak Mbak. Enggak, mbak, ibuku udah sepuh lah, nggak bisa ngasuh Oh, anakku. berarti kakak. Berarti sama budenya. Iya betul. Tapi masih berhubungan Ya masih lah. sama yang pertama, sama yang kedua. Kalau sama mantan suami udah enggak. Enggak, sama anaknya. Iya masih tetap. Yang pertama masih mama gitu. Iya, kadang SMS tanya kabar kayak gitu Gak biasa. minta duit. Enggak, udah enggak karena dia udah kerja. Oh. Kan udah umur 20 tahun. Oh, Ya. yang kecil 3 tahun. 3 tahun. Berarti dia sama bapaknya? Sama kakakku yang Bukan, kecil. yang gede. Iya sama bapaknya. Oh, baik-baik saja. Berarti sama Mbah, Eh, sama ibu tiri. bukan. Ibu mertuaku tuh udah meninggal Nah, terus sama beberapa tahun yang lalu. Sama bapaknya, sama ibu tiri. Bapaknya nggak menikah lagi? Hmm, Enggak, berarti bapaknya duda. ya. Oh, tapi kerja.
kerja tapi di kampung kerjanya gitu, bukan Jadi kerja sama di- bapaknya nggak tahu, mungkin sampean nggak tahu kalau punya ibu tiri kali. nggak ada, karena kita sekampung, aku tahu. Oh, Aku nggak sama- dikasih tahu anaknya. Enggak, Apa aku sama mantan suamiku tuh satu kampung, jadi aku tahu dia menikah atau enggaknya. Kan Enggak, kemarin maksudnya sempat nggak diundur 2 diceritain tahun. sama anaknya, papa punya pacar lagi. Enggak, anakku bilang bapaknya udah nggak mau nikah katanya. Berarti nunggu sampean. Mah, mangan jangan nget-ngetan. Aku gak seneng mangan kuwi kok Mas, blenjang. Aku seneng kuman sing seger-seger lah. Aku yang blenjang. Brodong, brownies, brondong manis. Bener, Oke, aku oke. ki gak seneng jangan blendrang. Ah ya brownies. Nah iya, Oh. senengnya sing seger-seger. Jadi ibaratnya ya dunia Pertekawean. dunia dunia Taiwan itu nggak terlalu gelap kalau buat sampean sih, buktinya sampean aman-aman saja loh. Sampean hamil dengan suami yang memang Iya, dua-duanya dinikahi. suami lah, emang yo nikah walaupun yang terakhir dikasih ini gitu kan. doang sih. Tapi yakin sampean sama cuman anak, cuman sama hanya 2 itu sama. Ya yang yakin lain-lain. lah, oh yang aku yang lahirin masa ada aja. Bukan saya nanya. Enggak, astaga. Berarti yang lain just fun aja ya. Yes. Ya, Nah, nanti pokoknya cuman untuk happy, Ya, just fun kan. hangat. Nah, nanti di Hongkong bisa fun lagi nggak? Status sampean juga masih janda kan sekarang. Janda yang kedua kan. Bedanya mungkin faktor umur. Kalau dulu tuh kayak intinya ya aku cuman pengen happy gitu, tapi sekarang bisa lah ngendaliin gitu lah. Yakin ya? Yakin. Buktinya Nggak sampai mungkin hari ngincipin, ini, sampai hari ini aku masih bisa, mesti walaupun godaan ada, tapi ya alhamdulillah masih bisa kayak say no. Yakin ya? Yes. Padahal I'm sure. kan rasanya beda toh. I don't care. Kan dia nggak ada salah untuk patut dicoba kan. Dengan rasa yang I berbeda can kan. manage my birahi. My passion. My passion, my birahi. Kan di sini ada selera lagi kan Hongkong. Di sini ada Pakistan, di sini ada India. Barangkali ada perlu tes rasa-rasa yang beda gitu, atau mungkin bule Amerika atau apa gitu kan. Enggak lah, karena jujur aku sekarang di Indonesia ada satu yang sedang menunggu aku. Wah. Ya itu tadi yang katanya brownies. Yakin ah? Yes. Hati-hati loh bro, dihapusi loh. No, I'm sure. Butuh duit loh. No. Habis manis nanti sepa dibuang loh. Iya. Awas lo ya nanti kalau cerita. Nanti dia- kalau cerita meleset dan menyesal, awas lo ya. No. Ini kita kontenin ya. Yes. Ini kita lihat di konten ya. Nanti Yeah. kalau akhirnya nanti belok lagi dan meleset lagi, ini lo ya. Kita udah ngomong dari sekarang lo ya. Oke. Jadi ini mau brownies nih. Ini brondong manis lagi nih yang mau dites. Indonesia masih selera asal. Berarti sampean di Hongkong ini masih belum melihat dunia yang terlalu gelap ya? Belum. Dan belum. ada keinginan nggak untuk masuk ke dunia gelap? Kadang-kadang godaan ada kayak satu tantangan gitu. Kemana misalnya? Misal Arahnya gelapnya mau kemana? maksudnya Gambarannya. kok aku di Hong Kong sini kok, kalau di Taiwan kan kayak diskotik apa kan udah pernah lihat ya, anak-anak kumpul pada minum-minum ini itu kan udah pernah. Biasa. Ya wes udah pernah gitu lah. Ayo. Kok di sini saya ngelihatnya kok orang libur ya cuman di taman gelar tikar lah, atau ngumpul sama temen-temen kayak gitu doang. Kok nggak ada gitu. yang minum-minum kayak Kok gitu? nggak ada yang tempat-tempat yang kayak lebih Oh, ekstrim belum. apa gitu. Makanya. Nanti tester. Berarti saya kan belum. Mau tak tunjukin? Enggak ah. Saya kan orangnya gampang terpengaruh, makanya saya ya sudahlah apa adanya aja. Kan boleh tes-tes rasa antara Hongkong dan Taiwan. Bedanya seperti apa dan Enggak bagaimana? lah, sekarang mungkin rasa ingin tahunya udah berkurang lah, udah nggak kayak dulu gitu. Penasaran. Tapi gitu. ini beda loh eksplornya kan. Dulu kan cuma Filipina, Thailand. Nah ini kan ada India, ada Pakistan. Enggak lah. Belum lagi nanti ada yang Western. Enggak, aku enggak ada, enggak penasaran lagi udahan. Maksudnya enggak ada penasaran. Ini cuman kok
nggak ngelihat yang seperti aku lihat waktu belum, ini, karena gitu. sampean tidak masuk ke dunia itu. Apa- Ada juga. Apa tempatnya itu karena kecil Ya. jadi tertutup atau gimana? Enggak gitu? juga. Ya terbuka juga ada. Cuman sampean belum ke arah sana. Nanti kalau mungkin ada yang ngajakin, ada yang mulai, kan dari konten ini nanti bisa Cuman jadi. saya tahu ada itu namanya kayak apa? Seperti kayak apa? Seperti WeChat, Telegram atau apa yang untuk Online. bisa secara Dating, online dating. itu aku tahu Dating, ada. aplikasi Ya. dating. Ya kan aku pernah coba-coba. Oh, pernah? Coba masuk ke Aplikasi dating. Ya kayak Nah, gitu. terus? Ya emang banyak cowok-cowok isengnya gitu banyak gitu. Terus Misal masuk nanya juga? gini, hello, are you doing thread? Kayak gitu. Ada doing thread. Ya, thread meet and have fun. Kayak Oh, gitu. itu thread. Ya, namanya thread ya, Ceh. Kita nggak tahu-tahu soal begitu, Mbak, soalnya. Thread. Makanya baru dengar. Dia Oh, selalu meet. nanya apakah kamu ngelakuin thread. Thread itu ketemu terus happy. Terus langsung. Nggak ketemu cerot nggak ya? Ya intinya situlah. Oh, ketemu cerot. Dating. Terus aku bilang no, I'm not thread girl. Aku bilang kayak gitu. Oh, ketemu tapi thread. Nggak cerot ya. Iya, karena terus dia nanya, terus maksud kamu apa kok kamu punya Telegram? Ya aku pengen cari teman aja, bukannya mau jualan. Berarti itu the point. Iya, dia langsung to the point nanya apakah aku jualan atau enggak. Aplikasi dating. Itu Apa Telegram. Oh, di Telegram aja. Emang Terus ada juga satu yang itu Finali juga. apa? Finali. Finally. Finally apa Finali? Itu juga apa? Dating Itu juga aplikasi. dating kayak gitu. Terus Terus to the WeChat. point juga nanya. Iya, langsung nanya. Jawabannya sampean apa? No, I'm not thread girl. Oh, Ini loh. Ya, gitu ya. ini pasang ini katanya kan. Jadi sampean sudah menjelajahi Secara online, tapi kalau belum secara pernah. offline belum pernah. Nggak mau nyoba. Dipenulis biar kelihatan. Nanti kalau nyoba kasih tahu lagi ya. Enggak. Kita podcast lagi di sini. Kalau kerja Nggak tahu, aku aku nggak nggak mau. mau nih. Kata dia. Sudah cukup lah. Tapi ya dunia gelap Hongkong juga banyak sebenarnya. Tapi cuman sampean belum masuk ke sana aja. Ya mungkin kan mainnya juga ke situ-situ doang. Aku maunya ya Ya nggak apa-apa nanti kalau mau sekitar nyoba. tempat aku kerja doang gitu. Nanti kalau mau nyoba juga nggak apa-apa. Jadi aku tuh nggak tahu Mau saya kasih tahu? diskotik itu yang mana tuh nggak tahu. Nanti coba. Enggak lah. Udah. Banyak diskotik itu di Sentral, di Wancai, di mana-mana ada. Enggak. Sekarang penasarannya udah berkurang, udah nggak mau inilah. Udah kebanyakan berarti. Udah Ya. kebanyakan. Udah capek. Bukannya enak, bukan capek kayak gitu. Iya, capek. Capek ya, padahal enak loh kayak gitu. Capek. Hah? Kenapa kok capek? Iya, misal kita lagi sumpek gitu, ya mungkin waktu kumpul, waktu ngelakuin hal yang melenceng itu kita happy sejenak gitu. Tapi setelah itu kan ya sumpek lagi, sama aja dong. Oh, kasihan dong berarti kalau sumpah. Hanya pelarian buat sumpah. Kan, kan ada pelarian lain selain ke sana tuh. Misalnya ngonten. Ya, dengerin saya ngonten, ya kan? Ya Terus sekarang bikin ya, konten. sekarang ya hobi barunya ya dengerin Mas Andronya ngonten. Satu, ini sok coba satu kalau enak. Itu nggak asik itu. Kan coba nanti ke dunia gelapnya Hongkong. Nah, nanti baru cerita ke saya lagi kan seru tuh. Enggak, kalau bisa itu kan di Hongkong waktunya cuma sebentar tuh. Kan planningku ya cuman ini 2 tahun kelar, terus ke depannya 2 tahun lagi. Intinya ya sudah, taunya yang baik-baik aja. Jadi nanti ada rencana menikah sama yang baru ini terus nggak usah keluar gitu. Ya. Berarti udah siap. Berarti yang baru ini sudah kerja. Ya, Sudah siap menghidupi sampean. iya, siap nggak siap, disiap-siapin aja. Loh, kan saya nanya. Ya, Kan ini sampean ini dapat brondong. Nah, brondongnya ini
sudah siap atau mungkin duda baru ini udah siap Ya menghidupi kalau sampean? ditanya ya sudah siap kan dia itu Lah kan. ngapain sampean balik ke sini lagi cari majikan? Mending kan langsung aja ikut. Karena aku masih pengen kesini lagi. Lah nek sampean pulang terus nikah terus habis itu balik ke sini lagi ya kalau beres. Saya ingin, kalau nggak beres ya sudah, itu berarti nasib lah, udah gitu doang. Udah 2 kali gagal, masa takut kemungkinan ketiga? Nggak ada lah. Loh, kan justru kalau sudah ketiga, ya sudah selesai, udah ditungguin aja di rumah, nggak perlu balik lagi ke sini. Ya saya pengen kesini. Jadi sama aja nanti kayak yang Ya kemarin-kemarin. biarin aja. Ya berarti artinya komitmennya sampean itu belum benar-benar 100%. Karena sampean masih pengen balik. Orang menikah itu ya kumpul. Nggak Ya satu dia- satu kemana. Ya dia maunya gitu, tapi akunya Kok- masih pengen tahu Hong Kong, pengen ngerasain Hong Kong. Ya jangan pengen- nikah dulu, celap-celup aja dulu baru balik sini, kan beres. Jahatnya. Nah, daripada sampai nanti nikah terus sampai tinggal di sini, kan masalah. Kan sudah terlanjur. Terlanjur apa? Terlanjur iya. Terlanjur melamar. Terlanjur iya. Nah nanti kalau kita mau proses ke suaminya nggak boleh gimana? Boleh. Dia ngomong oke, I give you time for 2 years. Gak yakin kok saya malah. Nah, Ya nggak tahu. Pokoknya saya feelingnya kalau udah nikah, mutusin nikah, berhenti kerja di luar, dah ngerjain suami aja, pagi siang sore malam. Lah kalau sampean masih kayak gitu, Mending gak usah nikah dulu. ya aku mikir untuk apa? Agar ngelakuin sesuatu halal, tapi apapun terus ditinggal. Enggak, saya benar-benar bingung loh. Orang nikah, dari habis nikah itu pergi karpe dhewe. Terus ngapain gitu loh. Nah makanya aku ngomong ke sampean kalau ngapain, nah, mending sampean celap-celup mari balik terus nanti sudah benar-benar pulang nikah serius udah jadi satu, nggak usah pergi-pergi, beres. Yang bener. tapi pengennya gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ya aku Nah, cuman iya. aku cuman ngingetin. Nah, karena ini kita kontenin. Kalau nanti akhirnya berujungnya sama, ya wes. Ya Tapi wes. kalau berujungnya bahagia, kalau sampean ya wes berarti kan sampean nggak bener-bener serius karepe. Ya bukan nggak Wong sampean cek ngeyel. serius. Ya serius tapi pergi. Ya masalah aku cek pengen Rene. Lah ya jangan nikah dulu. Ya pengen nikah ya pengen Rene. Angel. Iya. Angel. Siapa makan? Coba makan. Belum kok. Belum makan. Oke ya, jadi kayak gitu ya teman-teman. Ini ternyata ceritanya masih Nah orang nanya Hong Kong piye ngono. enggak kan tadi sudah ngomong. Kan saya lebih karena sampean di Hongkong kan satu kontrak aja belum kan. Ya kan. Jadi kan ceritanya sampean kan sudah di konten yang sebelumnya. Nah, ini kan saya ingin tanya Taiwan. Gak. Taiwan itu sahdu bagi yang menikmatinya. Kalau Hongkong nggak sahdu? Enggak ada sahdunya sama sekali. Ya belum tahu rasanya. Nanti kalau udah tahu rasanya yang Pakistan sahdu juga. Angel ya. Oke, seputar 13 tahun di Taiwan dan serba-serbinya mbaknya tadi sudah diceritakan. Nah, mbaknya sekarang Itu adalah aku. Kalau yang lain-lain aku nggak tahu. saya nggak bahas yang lain, saya bahas sampean. Karena takutnya ada netizen yang ngomong. Duh nggak apa-apa, itu kan biarin Taiwan tuh dia. nggak seperti itu. Lah itu terserah dia. Emang kan ada yang baik, ada yang jelek gitu kan. Ada yang memang benar-benar kerja di rumah majikan. Loh, baik-baik ya itu saja, terserah dia toh, Mbak. Tidak berpola tingkah gitu. Nah aku kan yang ngomongin diriku, yang aku lihat juga kan otomatis kalau akunya, maksudnya mungkin ada lah berpola tingkah. Berarti kan pergaulanku juga seperti itu kan gitu toh. Nah kalau ada yang benar-benar kerja baik-baik nurut ini itu ya itu kan. Jadi nggak terus disamaratakan. Oh Taiwan tuh kayak gitu enggak. Itu coba Loh. individu Enggak. masing-masing kayak gitu. Kalau sampean jadi saya, kalau saya ketemu narasumbernya cerita kayak gitu,
Saya tidak menyamaratakan, tapi saya netizen, Mas. Nah, itu urusannya netizen, kan nggak ada urusan sama saya. Netizen silahkan menilai karena netizen maha benar. Dia maha benar, itu nggak usah kita urusin. Yang saya tanyakan adalah bagaimana pengalaman sampean di Taiwan. Sudah tidak ada urusannya dengan netizen. Netizen itu boleh nyinyir, boleh ngomel, boleh ngomong apa saja. Netizen maha benar. Nah, jangan memikirkan sesuatu yang maha benar, apalagi itu netizen. Nggak perlu dipikirin. Yang dipikirin jalan kita bener nggak? Nah, yang dipikirin itu aja. Oke. Nggak perlu kita ngikutin jalannya netizen. Oh. Netizen begitu banyaknya karpe dewe-dewe. Nggak bercanda sih. Oke. 13 tahun di Taiwan, teman-teman. Itu tadi ceritanya. Dan ini baru mau 1 kontrak di Hong Kong. Dan mau pulang ganti majikan tapi nikah dulu. Terus ditinggal balik lagi. Ya, itu yang nggak bisa saya telaah dengan akal dan logika saya. Kenapa kok bisa begitu? Ini banyak terjadi buat teman-teman semuanya. Ada yang aku mau pulang mau nikah dulu terus balik lagi ke Hong Kong. Ya itu jangan bisa melongo aja. Dan tadi ketika dikorek jawabannya ya sudah karena aku maunya begitu. Aku masih pingin balik ke sini. Nah, sesederhana itukah alasannya kan? Nah, itu yang menjadi tidak masuk di nalar dan logika saya. Dan itu juga banyak terjadi buat teman-teman yang di Hong Kong. Pulangnya hanya menikah, ucrat-ucrut, terus mari sah, bagus, ya oke, itu bagus. Tapi balik lagi ke Hong Kong. Nah kan, mau ngapain gitu. Kalau aku jadi suami ini ya enggak mau. Kalau enggak apa-apa ya sudah. Pilih aja ke sana dulu, udah selesai di sana, tak tungguin. Oke, kalau aku juga udah dapet yang lain ya sudah. Itu saja dari saya. Ada pesan kira-kira sampean ex Taiwan yang berjuang di Hong Kong. Karena dunia makin gelap, makin kejam, kau bisa jaga diri baik-baik ya. Jangan jangan ngikutin jejaknya yang udah senior yang kayak contohnya saya gini. Kalau bisa ya dari awal masuk luar negeri baik-baik, kumpulin duit yang banyak. Kalau perlu hasilnya diinvestasikan ke tanah, ke perhiasan, ke sawah, ke apa gitulah. Jangan. Berarti sampean nggak kayak gitu? Ya alhamdulillah adalah. Enggak semua habis. Tapi ada. Terus kalau untuk yang punya suami ya jangan 100% percaya sama suaminya karena ya itu tadi kadang uang itu bisa membutakan mata dan hati walaupun suami sekalipun. Oke? Uang ya. Terima kasih. Keep stay tune my YouTube channel.